Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, sehat Indonesia. Pemirsa, saya Putri Rahmadani. Inilah talk show edukasi program kesehatan dengan tema jaga protokol kesehatan dan segera vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia sehat. Pemirsa, sudah 1,5 tahun lebih belenggu pandemi dan kini kondisi Indonesia beranjak membaik dalam beberapa bulan terakhir. Namun saat ini Indonesia masih terus berupaya dan juga berjuang untuk mencegah persebaran COVID-19 dengan meningkatkan cakupan dan percepatan program vaksinasi COVID-19 agar segera tercipta kekebalan kelompok. Di samping itu kita tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, seperti yang kita ketahui, menggunakan masker dengan tepat, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Selain itu juga pemerintah menguatkan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Perlu kolaborasi semua sektor, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat, untuk mengoptimalkan segala upaya yang telah dilakukan dan tentu saja seperti yang kita harapkan bersama, pandemi segera berakhir. Untuk itu kita telah menghadirkan dua narasumber tepat saat ini berada di hadapan Anda. Yang pertama Bapak DRS Fadoli M. Ikom selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Kita berikan aplaus untuk beliau. Berikutnya narasumber yang kedua Bapak Dwi Saiful Nur Hidayat, SKMMM PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Kita berikan aplaus untuk Pak Saiful. Baik, seperti kita ketahui bahwa program atau talk show hari ini meliputi kegiatan dengan protokol kesehatan yang ketat seperti penyediaan tempat cuci tangan yang berada di depan area pembukaan di pintu depan, kemudian juga semua hari ini menggunakan masker dengan tepat ya. Dan selain itu juga disediakan hand sanitizer dan seperti Anda ketahui juga dengan menjaga jarak tempat duduknya saat ini. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini untuk kondisi Indonesia beranjak jauh lebih baik, bahkan dunia sempat terkaget-kaget gitu dengan apa yang terjadi di Indonesia. Karena seperti kita ketahui mungkin sekitar pada bulan Juni hingga Juli lalu sempat sedikit dengan beberapa fasilitas kesehatan yang hampir kolaps karena begitu banyaknya dan akhirnya kita bisa keluar dari krisis varian Delta tersebut. Nah, ini mungkin berkaitan pertanyaannya untuk Pak Saiful gitu. Dengan membaiknya dan juga kita tahu beberapa bulan akhir ini kondisi Indonesia sangat baik dan juga bahkan menjadi percontohan dunia. Situasi ini menjadi sorotan bagi dunia dan ini erat kaitannya dengan program dan juga capaian-capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah, Pak. Mungkin khususnya Pak Saiful dari Dinas Kesehatan di Kabupaten Semarang. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih Mbak Putri. Jadi untuk Kabupaten Semarang mempunyai program unggulan yaitu penanganan dan pencegahan COVID-19. Ini diterjemahkan di Dinas Kesehatan. Kita bagi beberapa kegiatan. Yang pertama adalah promosi, kemudian preventifnya juga kita siapkan, kemudian rehabilitasinya juga kita siapkan, dan kuratifnya apabila sakit juga kita siapkan. Di mana promosi kita setiap hari melakukan lewat di Facebook, di Instagram, itu juga kita selalu sosialisasikan. Walaupun kondisi COVID ini sudah agak menurun, tapi masyarakat tidak boleh lengah. Harus dengan protokol kesehatan yang ketat, baik di dalam keluarga sendiri, maupun apabila beliau keluar, berkumpul, atau melakukan aktivitas yang di luar. Kemudian yang kedua, agar tidak seperti kejadian pada bulan Juni dan Juli, untuk rumah sakit juga kita siapkan. Kita ada beberapa rumah sakit yang bisa untuk merawat COVID. Yang pertama adalah RSGS, Rumah Sakit Dondo Suwarno di Ungaran, kemudian Rumah Sakit Ambarawa, kemudian ada Rumah Sakit Binakasi,
ada rumah sakit Gensaras. Ini adalah untuk kuratifnya. Kemudian untuk rehabilitatifnya, apabila pasien ini sudah sembuh, maka kita selalu edukasi agar dia berhati-hati agar tidak terkena penyakit atau COVID lagi. Demikian Mbak Putri, terima kasih. Baik, dari program yang sudah dipaparkan dan juga kita sudah bisa merasakan sendiri, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Semarang, bagaimana kondisi semakin membaik dari hari ke hari. Bagaimana pendapat Pak Fadoli dan juga mungkin bisa sedikit menyinggung tentang fungsi DPR itu sendiri dengan dukungan program-program dari Dinas Kesehatan dan juga erat kaitannya dengan upaya dan juga capaian yang telah dilakukan sejauh ini. Memang awal-awal kita sempat melalui kalang kabut ya. Jadi, banyak hal yang mesti harus dilakukan pada awal-awal itu. Maka ketika kemudian ada booming COVID, jadi COVID itu kan pernah mengalami booming kan. Yes. Itu sampai semua rumah sakit mencari regulator aja juga agak susah gitu. Ini. Nah, tapi sangat luar biasa memberikan apresiasi dengan melakukan satu upaya-upaya baik PPKM dan juga kemudian penguatan yang lain dan juga persiapan infrastrukturnya, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran masyarakat untuk bisa mengimbangi dan mengikuti protokol ini menjadi bagus. Nah, saya selaku anggota DPR RI terus memberikan satu pendampingan dan baik dalam satu fungsi budgeting maupun dalam fungsi pengawasan, kita akan selalu ketat untuk bisa penanganan COVID ini dengan baik. Dan ini telah menunjukkan satu hasil yang cukup signifikan bahwa saat sekarang ini COVID sudah mulai menurun. Bukan berarti COVID-nya sudah hilang gitu ya. Yes. Karena masih ada, sekarang sudah mulai muncul 1-2 sekalipun ini, maka diharapkan partisipasi masyarakat itu tetap harus kita libatkan bersama-sama, di samping jangan sampai ada satu kelengahan. Prinsipnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Saiful dan juga kepada Pak Bupati Kabupaten Semarang yang juga cukup sangat serius sekali menangani COVID ini, termasuk juga teman-teman Wali Kota Salatiga juga menangani ini dengan baik. Dan juga partisipasi masyarakat yang cukup bisa mengikuti kegiatan ini. Baik, seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Fadoli terkait masyarakat ini tidak boleh lengah gitu, karena memang kita masih dalam kondisi pandemi, jadi tidak boleh abai dengan protokol kesehatan begitu. Tetapi tadi sedikit berbincang juga bahwa ternyata ini masyarakat sudah mulai lelah. Kita tahu sendiri bahwa kita sudah menjalani PPKM dan juga protokol kesehatan mungkin lebih dari 1 tahun, Bapak. Nah, ini masyarakat sudah mulai acuh, sudah mulai lelah dengan kondisi ini gitu. Bagaimana pendapat Pak Fadoli? Ya, yang pertama bahwa masyarakat ini sudah mulai adaptasi, bukan hanya sekedar dengan protokol kesehatannya, tetapi juga sudah adaptasi secara fisik dan juga psikologis. Ya. Jadi secara psikologis, orang menghadapi COVID ini kan yang pertama tidak boleh stres. Yes. Jadi nanti kalau stres itu bukan karena dia sakit, bukan karena COVID, tetapi karena stres kemudian dia sakit. Nah, karena akibat sakit kemudian dia terkena COVID. Ini tidak boleh stres. Jadi yang pertama ini harus ditangani. Karena dampak daripada COVID ini kan banyak sekali gitu. Betul. Ya. Nah, yang pertama karena proses PPKM itu cukup ketat dan kemudian memang ada beberapa larangan-larangan itu. Kemudian masyarakat kan juga masih di rumah, kemudian jenuh kan, itu ada tingkat kejenuhan. Tapi juga ditambah dengan dampak COVID ini kan ada namanya PHK, ada namanya ini. Jadi jenuhnya itu bukan hanya persoalan COVID saja, karena juga persoalan ekonomi gitu loh. Ini juga membuat jenuh. Nah, untuk itu ini kita memang harus berhati-hati. Saya pikir masyarakat juga ini harus ada edukasi yang cukup untuk masyarakat ini agar mereka bisa memanfaatkan timing-timing yang bagus. Prinsipnya kita tidak boleh takut dengan COVID, tetapi kita tidak boleh gegabah juga dengan COVID. Kalau menurut saya semacam itu.
Jadi jangan sampai kemudian wah ini mau keluar, mau kerja, mau nyangkul, tapi takut nanti kalau ketemu COVID terus kemudian ikut, nggak usah pikir gitu. Yang paling penting juga ini apa? Meningkatkan imunitas dan juga harus kenyang. Kalau orang lapar juga susah kan gitu. Nah ini penyakitnya orang lapar, Pak. Iya. Baik, dilanjutkan Pak Saiful, tadi sudah sedikit dipaparkan Pak Fadoli terkait bagaimana kondisi masyarakat saat ini yang sepertinya sudah mulai lelah dan juga abai. Dan ini yang dikhawatirkan. Seperti kita ketahui angkanya sudah jauh dan kondisi sangat lebih baik, jauh lebih baik Indonesia saat ini dan juga tentu saja Kabupaten Semarang juga begitu. Apa yang sudah dilakukan Pak untuk tetap menjaga kestabilan agar masyarakat tidak lelah, tidak abai dan juga tetap semuanya bisa mematuhi protokol kesehatan yang ada? Silahkan Pak Saiful. Yang pertama ini kita melakukan menyadarkan masyarakat bahwa pandemi ini belum berakhir. Walaupun kondisi kasus itu sudah cenderung turun, tapi masyarakat untuk melakukan aktivitas boleh. Tetapi sebetulnya dari dirinya sendiri. Jadi kalau kita mengharapkan setiap orang yang melakukan aktivitas itu berhitung dengan dirinya sendiri. Contohnya gini, hari ini saya melakukan aktivitas apa? Saya ketemu siapa? Sudahkah saya melakukan prokes? Diusahakan apabila dia melakukan aktivitas itu dapat dihitung. Oh saya hari ini ketemu Mbak Putri, contohnya saya ketemu Mbak Putri. Saya tidak lepas masker. Saya ketemu Pak Fadoli, saya tidak lepas masker. Jangan sampai ketika dia melakukan kegiatan itu contohnya di pasar atau di mal, dia buka masker, yang tidak tahu dia akan bertemu siapa, ini akan menyulitkan nanti apabila ternyata dia bergejala atau kena COVID, sulit untuk dilacak. Makanya silakan kegiatan itu dilakukan, silakan melakukan aktivitas, karena ekonomi juga harus berputar, ekonomi juga harus jalan, tetapi dibatasi dirinya sendiri. Dengan adanya pelonggaran pembatasan, seperti dibukanya pusat perbelanjaan, begitu juga sekolah sudah mulai tatap muka gitu. Dan ada beberapa hal yang mungkin ini bisa jadi kekhawatiran tersendiri bagi Dinas Kesehatan. Bagaimana untuk tetap mengontrol kondisi tersebut, Pak Saiful? Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ada operasi, masih kita lakukan operasi justisi ya. Dari gabungan antara Satpol PP, TNI, Polri, walaupun tidak seketat kemarin, tapi ini adalah efek kejut untuk masyarakat. Efek kejut maksudnya gini, di mana masyarakat yang sudah tidak ada yang jenuh tadi, dia akan di jalan protokol A, protokol B, itu dia sewaktu-waktu pasti ada justisi. Ini sebetulnya bukan pendidikan yang kita harapkan sih. Yang pertama, yang kita harapkan sebetulnya kesadaran. Tapi masyarakat itu kan banyak pendapat, banyak pemikiran, makanya efek justisi kejut ini tetap kita terapkan. Jadi dia kadang-kadang, oh kalau saya keluar tidak pakai masker, tidak protokol, itu masih ada yang mengingatkan. Dan tentu saja dengan promosi kesehatan, kita selalu gencar, Mbak Putri. Masih kita terapkan, kita ingatkan melalui RT, melalui pengajian, melalui organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, kita selalu mengingatkan. Baik. Terima kasih Pak Saiful. Pak Fadoli tadi sedikit menyinggung apa yang juga disampaikan Pak Saiful dan juga Pak Fadoli sebelumnya, bahwa kegiatan ini sudah berangsur-angsur pulih seperti yang diinginkan bersama Pak. Jangan sampai protokol kesehatan tetap seperti tadi Pak Fadoli menyampaikan, juga kesulitannya nih ada di masalah ekonomi. Semua kegiatan hampir kembali secara normal meskipun ada pembatasan. Dan Bapak melihatnya situasi khususnya di Kabupaten Semarang seperti apa dengan program-program dan juga upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah begitu? Kalau saya melihat di Kabupaten Semarang itu berjalan normal cukup bagus gitu ya. Jadi PPKM-nya juga jalan, tetapi juga kegiatan ekonominya juga jalan dengan baik.
saya keliling ke masyarakat, ke desa-desa ini, saya lihat aktivitas kegiatan masyarakat juga berjalan dengan baik. Memang kalau kita lihat di jalan-jalan raya, di jalan-jalan, kemudian di kampung itu, kesadaran untuk bisa pakai masker itu juga sudah betul-betul ini menjadi satu seperti kebutuhan gitu. Jadi memakai masker itu kan bukan sekedar melindungi dari COVID, tetapi juga dari debu kan. Betul. Dari debu, dari apa. Cuman keluarnya ibu-ibu itu kalau pakai masker sudah pakai benges, tapi pakai masker tidak kelihatan bengesnya gitu loh. Makeupnya nggak kelihatan ya? Iya, nah, gitu aja gitu keluarnya kadang-kadang itu. Nah, ini khususnya. Tetapi bahwa kegiatan ekonominya berjalan cukup bagus. Terkecuali mereka yang memang terkena dampak dari PHK misalkan. Memang ada yang terkena, karena di Kabupaten Semarang kan juga ada beberapa perusahaan yang beroperasi di sini dan juga ya ada yang terkena. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam talk show edukasi program kesehatan. Sesaat lagi. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam talk show edukasi program kesehatan dengan tema Jaga Protokol Kesehatan dan Segera Vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia Sehat. Sempat kita singgung Pak Fadoli dan juga Pak Saiful bagaimana penanganan dan juga program-program yang sudah ada dan juga capaian-capaian yang sudah dilakukan juga. Kemudian ini sangat erat kaitannya dengan kolaborasi tentu saja. Karena tidak ada yang namanya single fighter, ya semua tetap ada kolaborasi dan juga bekerja sama, semua sektor seperti itu. Dan bagaimana dengan kolaborasi yang terjalin sejauh ini Pak Saiful, baik itu dari pemerintah provinsi maupun dari kota dan juga dengan kabupaten tentu saja. Alhamdulillah kita mempunyai bupati, dalam hal ini Bapak Ngesti Nugraha, Sarjana Hukum, itu yang sangat perhatian dengan adanya penanganan COVID ini yang didukung oleh Bapak Wakil Bupati dan Pak Sekda. Dan di Kabupaten Semarang itu sudah terjadi kolaborasi yang sangat baik antara Pemda, pemerintah Kabupaten Semarang, TNI dan Polri, juga didukung dengan swasta. Sampai kita dapat bantuan juga dari Jarum Foundation, itu juga membantu untuk penanganan di Kabupaten Semarang dan sektor-sektor yang lain. Adapun untuk kegiatan hubungan dengan provinsi, 2 minggu sekali, kadang 1 minggu sekali, walaupun lewat Zoom meeting, kita ada pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah, yang intinya membahas bagaimana perkembangan di setiap kabupaten, baik itu kasus COVID-nya maupun vaksinnya. Kemudian untuk di kabupaten sendiri, itu kita mempunyai grup besar, hampir semua elemen masuk di situ, termasuk bapak-bapak camat, kepala puskesmas ada di situ. Jadi apabila ada perkembangan, ini segera kita bisa segera tindak lanjuti. Dan laporan itu 1 hari 2 kali Mbak Putri di Kabupaten Semarang. Jam 6 pagi kita melaporkan perkembangan vaksinasi dan COVID, nanti jam 12 siang kita laporan lagi. Dengan demikian segala perkembangan kasus
yang ada di Kabupaten Semarang segera bisa tertangani. Sekecil apapun dan sesegera mungkin begitu. Sesegera mungkin. Pak Saiful. Baik Pak Fadoli, terkait dengan fungsi dan juga peran dari DPR, tentu saja melihat kondisi dan juga kolaborasi yang sudah terjalin tentu saja yang sudah sangat baik begitu. Bagaimana Bapak melihat sejauh ini dan apakah ada kendala yang menurut Bapak patut menjadi fokus pemerintah untuk saat-saat ini? Kita akan lihat kasus per kasus ya. Yang pertama ketika kemudian melakukan pencegahan sejak awal, saya melihat partisipasi masyarakat juga cukup bagus. Ketika awal kemudian ada pandemi rame-rame kemudian menyemprot ya, disemprot sampai namanya pos ronda pun juga disemprot itu kan, itu. Jadi masih ingat ketika awal itu. Jadi semua jalan-jalan di Palang itu, belum ada PPKM tapi masyarakat sudah membuat PPKM sendiri itu. Jadi sampai orang mau datang karena mau lamaran karena datangnya dari jauh, itu nggak boleh itu karena ini lagi PPKM di Palang gitu ya. Jadi sangat kooperatif ya Mas? Oh kooperatif, jadi ini keterlibatan Mas. Kemudian yang kedua juga dalam hal penanganan di rumah sakit, ketika kemudian ada sakit, ini memang menjadi satu bagian yang perlu sekali dipertajam lagi. Saya memberikan apresiasi yang saya lihat di dapil saya, ini ada di wilayah Kabupaten Semarang, ada di Salatiga, kemudian juga ada di Kota Semarang, dan juga di Kabupaten Kendal. Ini semua pemerintah kabupaten telah melakukan hal yang cukup signifikan ya. Di samping telah mengoptimalkan peran-peran di rumah sakit dan juga sudah membagi hampir semua rumah sakit itu kebagian untuk bisa penanganan COVID ya. Itu kalau rumah sakit itu tidak mau menerima COVID, waktu itu akan ditinjau ulang gitu lah ya. Jadi semua itu dibagi gitu kan, itu dibagi, itu cukup bagus dalam hal penanganan COVID. Kemudian dalam hal tracing juga ini masih perlu tingkatan. Cuman memang yang dikeluhkan masyarakat itu kan kalau rapid itu harus bayarnya mahal. Ini jadi keluhan masyarakat. Jadi kalau orang mau pergi kemudian harus rapid test, waktu itu kan mahal bayarnya, apalagi juga PCR. Itu bayarnya PCR waktu itu kan sampai berapa juta itu. Betul. Kemudian kita minta kepada Menteri Kesehatan ini ditinjau ulang lah untuk harga PCR ini jangan mahal-mahal gitu ya. Rapidnya jangan mahal-mahal. Kalau dihitung komponennya itu kan bisa jadi murah. Akhirnya sekarang kan cukup. Nah, kesadaran rapid itu kan jadi satu bagian yang dipentingkan gitu loh. Kalau rapid itu, misalkan minimal rapid itu murah gitu. Kalau orang mengadakan pertemuan 100-200 orang, tapi misalkan harga rapid itu 10.000 atau 20.000, ini kan kalau asalkan orang itu sudah dirapid dulu kan kita boleh aja mengadakan kegiatan gitu kan. Nah ini yang penting bahwa dipastikan orang yang hadir semua itu adalah orang yang sudah dirapid dan sudah tidak kena COVID gitu. Ini kan selesai itu. Betul. Tapi kalau rapidnya jadi mahal, kemudian PCR-nya jadi mahal, ini akan menjadi kendala di tengah-tengah masyarakat. Baik. Nah ini kalau bisa ya ini memang idealnya kan kita minta agar itu rapid itu digratiskan, tapi negara kan juga uangnya juga tidak cukup untuk itu. Kita paham untuk itu. Upaya terbaik telah dilakukan, sudah mengalami penurunan juga ya Pak? Ya sudah. Terus kemudian terkait dengan masalah vaksinasi ya. Vaksinasi ini jadi bagian yang penting kan gitu. Karena ini kan bagian dalam hal penanganan COVID gitu. Sekarang ini kan vaksinasi sudah dilakukan dengan baik. Bisa detail lagi kita sambung di segmen ketiga Pak Fadoli. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan. Boleh Pak Fadoli? Pertanyaan dari masyarakat. Dari boleh. Audiens kita pada hari ini. Baik, silahkan. Penanya yang pertama kami persilahkan. Baik, silahkan Ibu yang berjilbab pink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Puji dari Posyandu Desa Ketanggi, Kecamatan Suruh. Yang ingin kami sampaikan, kami tanyakan pada Bapak, cara apa yang lebih bagus, supaya COVID-19 ini cepat berlalu?
dan cara yang efektif. Semoga kami terhindar dari COVID-19, mengingat kami ini gardu depan dari Desa Posyandu sendiri. Kami kader-kader yang gardu depan dari desa kami sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Puji atas pertanyaannya yang sangat baik dan juga mewakili lapisan masyarakat ini. Silakan Pak Saiful untuk menanggapi. Pada intinya untuk penanganan COVID yang pertama adalah kesadaran Ibu. Ini bisa disosialisasikan, diberitahukan kepada masyarakat bahwa masyarakat selalu menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker apabila keluar rumah atau melakukan aktivitas, kemudian tidak lupa yang sangat penting itu meningkatkan imunitas, baik dengan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, itu selalu ditekankan. Tetapi alangkah lebih baiknya setiap aktivitas yang kita lakukan, seperti saya jelaskan di depan tadi, adalah terukur. Yang pertama, saya keluar melakukan aktivitas, itu ketemu dengan siapa? Sudahkah saya memakai masker? Sudahkah saya mematuhi protokol kesehatan? Baik, cukup menarik ya Pak ya. Seperti kita ketahui bahwa memang kondisi masyarakat ini, selain mereka adalah yang berperan dan semua program ini memang diupayakan untuk kebaikan bersama. Salah satunya berarti upaya kecil yang dilakukan oleh individu itu sangat berdampak bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga masyarakat lebih luas begitu ya. Pak Fadoli bagaimana menanggapi pertanyaan dari Ibu Puji tentang bagaimana cara yang efektif dan juga efisien, karena ini masyarakat juga sebagai garda terdepan gitu untuk mengaplikasikan segala program yang ada. Baik, ada beberapa hal. Yang pertama dari sisi kesiapan masyarakat tentu itu adalah kesadaran. Dan yang kedua dari kesiapan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat untuk bisa memberikan pelayanan yang bagus. Ya, karena ini nanti kalau sudah sakit kan tetap ketika kemudian ada yang sakit kan tetap harus mendapatkan satu pelayanan yang bagus gitu. Kalau pelayanan tidak bagus tidak akan bisa. Ini harus dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga ini adalah juga keterlibatan dari semua lapisan masyarakat. Ya, termasuk kita mengucapkan terima kasih kepada Pamong Projo, kemudian kepada Polri dan ini yang sekali tempo mengadakan operasi masker gitu ya. Jadi ini juga bagian yang bisa mendukung untuk itu. Itu kalau ini bisa dilakukan, ada saatnya masyarakat lupa. Betul. Nah, kemudian ketika ada operasi ini akan diingatkan dengan baik. Tetapi kemudian kalau ada kasus ini juga harus siap obat-obatan ini harus siap dan kita sudah rapat dan kita sudah minta betul agar pendistribusian obat ke masyarakat ini baik melalui rumah sakit rujukan maupun melalui puskesmas ini harus betul-betul sudah disiapkan dengan baik, gitu, termasuk tracingnya. Kita lanjutkan untuk penanya berikutnya. Baik, silakan untuk penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Amarwati, asal dari Desa Ketangi, Kecamatan Suruh. Kami sebagai kader BKL. Pertanyaan kami, akhir-akhir ini banyak muncul varian terbaru COVID-19. Pertanyaan saya adalah bagaimana upaya kami untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini, khususnya untuk penanggulangan varian terbaru COVID-19. Terima kasih atas penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya juga bagus karena bagaimana juga masyarakat ini harus tetap waspada begitu Pak. Bagaimana cara mengantisipasi dengan jangan sampai adanya varian baru dan masyarakat ini masih juga dapat terpapar begitu. Jadi gini Ibu, untuk virus ini sering kita dengar bahwa virus COVID itu termasuk jenis yang cerdas. Ya. Tetapi kita ingat sebetulnya ini karena virus itu sudah dengan pencegahan, dengan pengobatan, maka dia menjadi mutasi. Mutasi untuk mencari cara agar dia bisa
menularkan pada kita dengan cara-cara yang lain. Tetapi kita sebetulnya tidak usah risau. Silakan virus itu mengadakan mutasi, mengadakan varian-varian baru, tetapi apabila kita protokol kesehatannya itu kuat, itu tidak masalah. Intinya adalah memutus mata rantai agar kita tidak tertular. Dengan apa? Dengan yang seperti dijelaskan Pak Fadoli dan sedikit saya singgung tadi, tetap intinya adalah prokes dan kesadaran. Apapun variannya. Baik, terima kasih Pak Saiful. Nanti akan dilanjutkan Pak Fadoli setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa, jangan beralih dari tempat duduk Anda, tetaplah bersama kami dalam talk show dengan tema jaga protokol kesehatan dan segera vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia sehat. Salam sehat, sehat Indonesia. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam. Aduh, jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi. Itu merupakan hal yang wajar. Jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Sehat, sehat Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dan juga saat ini masih bersama Pak Fadoli dan juga Pak Saiful. Tadi sempat sedikit juga disinggung Pak Saiful bahwa sebenarnya varian apapun itu upaya yang dilakukan juga kurang lebih masih sama begitu. Begini, kalau varian baru ini mudah-mudahan kalau dari Indonesia nggak ada lah varian baru itu. Varian baru itu kan muncul dari luar negeri, ya. Maka harus ada pengetatan di pintu gerbang masuk. Nah, yang persoalan yang sekarang kemarin juga kita sepakati bersama itu, harus ada pengetatan dari orang-orang luar negeri yang masuk ke Indonesia dan dipastikan bahwa itu sudah betul-betul negatif. Kemarin munculnya ini kan juga karena ada beberapa varian yang baru itu. Kemudian dari India ada kebobolan masuk di Indonesia. Jadi untuk bisa memastikan tidak ada varian baru masuk di Indonesia, salah satunya harus diperketat di pintu masuk Indonesia, baik di bandara internasional maupun di bandara-bandara atau di pelabuhan-pelabuhan. Itu wajib dan harus dilakukan. Kita sudah koordinasi dengan Departemen Perhubungan, dengan Kementerian Perhubungan, juga dengan termasuk juga pariwisata dan sebagainya untuk bisa memperketat pintu masuk ini dan pastikan bahwa yang datang itu, yang masuk ke Indonesia orang yang tidak terpapar COVID. Baik, terima kasih. Jadi ini juga menjadi salah satu yang harus difokuskan pemerintah ya Bapak ya. Setelah upaya yang dilakukan oleh diri sendiri. Baik, memasuki di segmen ketiga ini kita akan fokus membahas tentang percepatan vaksinasi. Nah, Pak Fadoli, bagaimana melihat kondisi saat ini di Indonesia dalam upaya-upaya yang telah atau sedang dilakukan dalam percepatan vaksinasi, khususnya Pak Fadoli di Komisi 9. Silahkan Bapak. Yang pertama, kami sudah meminta dengan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini adalah Dirjen P2P, Pak Maksi, untuk bisa memastikan pasokan vaksin itu bisa terpenuhi dengan baik. Sesuai dengan target dan sesuai dengan schedule yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua juga dipastikan itu bisa terdistribusi dengan baik ke seluruh Indonesia. Maka kita juga sudah minta dengan Bio Farma untuk bisa melakukan itu, karena yang ditunjuk adalah Bio Farma untuk bisa melakukan pengadaan vaksin ini. Dan kemudian setelah ada pendistribusian, kemudian pemerintah sudah memberikan satu bersama-sama sepakat untuk bisa melibatkan semua stakeholder untuk bisa melakukan vaksin. Tentu yang pertama adalah melalui program Menteri Kesehatan dan kemudian
diteruskan ke kesehatan di bawahnya kabupaten maupun ini, dan juga ada didukung oleh TNI Polri untuk bisa melakukan kegiatan vaksin ini dengan baik, dan juga oleh kelompok-kelompok masyarakat yang peduli itu. Dengan melibatkan banyak sektor ini kan akan bisa mempercepat vaksin. Kemudian kalau kemarin saya juga lihat itu dari Polri itu juga sudah melakukan kerjasama cukup bagus melakukan vaksin ini dengan masyarakat, baik kelompok-kelompok tertentu maupun juga langsung pada kepala desa juga ada. Ini juga hal yang akan bisa mendorong untuk itu. Karena pada awalnya untuk bisa divaksin ini kan masyarakat agak susah. Betul. Iya. Pada awalnya itu apalagi ada hoax gitu ya. Jadi bahaya divaksin ini macam-macam. Tapi kemudian setelah mereka divaksin merasa nyaman, rasa bagus, dan ini kan perlu edukasi dan pendekatan yang bagus. Betul. Hanya persoalannya saat sekarang ini kita sudah minta percepatan pendistribusian dan kesiapan vaksinnya. Nah ini yang harus kan itu. Kabupaten Semarang masih kurang berapa Pak yang belum divaksin? Saat ini total 63%. 63%. Berarti masih kurang berapa? 37 ya. 37. Nah sekarang sudah ada persiapan vaksin ada berapa? Masih 80, sekitar 80 dosis. Itu kalau kita hitung, ya baru cuman berapa? 75%. Baik. Nah karena dengan vaksin yang cukup maka akan menurunkan level kan? Dari level 3 menjadi level 2. Jadi Kabupaten Semarang sudah termasuk tinggi. Jadi sekarang ini sudah lebih dari 70%, ya kalau itu 74 ya, bahkan bisa 80. Nah sekarang persoalannya adalah bagaimana untuk bisa sasaran yang berikutnya yang kurang ini, vaksin sampean kurang berapa? Perlu vaksin apa tidak? Gitu loh. Masih perlu Pak. Nah kalau perlu nanti kita bicarakan mulai talk show ini, kan itu saya akan sampaikan bahwa Kabupaten Semarang masih kurang vaksin. Baik. Ya, perlu segera di-drop. Walaupun toh sudah mencapai angka hampir 80% gitu. Betul. Untuk bisa menyempurnakan ini. Betul. Termasuk Salatiga, Pak. Ya. Yang Salatiga sudah cukup bagus ya. Nah, ini perlu untuk bisa kita sampaikan. Betul. Bahwa vaksin saya sekarang ini untuk bisa menutup 100%, nah, ini perlu segera diadakan pendistribusian. Betul. Ini yang penting. Nanti akan saya sampaikan sama Pak Maksi ya, bahwa ini persoalan pendistribusian dan juga persoalan terkait dengan ketersediaan vaksin yang ada di nasional. Baik. Lalu mungkin sedikit menyinggung dengan selain upaya yang telah dilakukan pemerintah, yang telah dan juga sekarang sedang, kemudian untuk capaiannya sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi, tentu masih ada beberapa tahap yang harus dilakukan upaya-upaya tersebut untuk mengarah ke sana. Ya kalau kita melihat secara nasional masih kan itu. Kalau berbicara itu apa yang disampaikan oleh ini ya masih itu. Ini masih perlu rapat yang lebih kencang lagi sama Menteri Kesehatan itu ya kan. Nah, tapi kalau melihat ini sudah cukup lumayan bagus lah gitu, sudah cukup lumayan bagus pada level-level ini sudah cukup bagus itu. Nah, saya juga udah katanya ini akan segera datang lagi vaksin yang periode berikutnya. Ini kan saya selalu update kepada Menkes dengan Menkes, ya. Menkes selalu memberikan update bahwa ketersediaan vaksin dan pendistribusiannya itu bagaimana. Karena adalah bagian dari ya kita harus tanya terus sebagai anggota DPR kan untuk bisa kalau vaksinnya mau cepat ya mau dipercepat di masyarakat ya vaksinnya harus ada. Betul. Kalau vaksinnya sudah ada maka harus segera dikirim. Nah kemudian setelah dikirim saya juga meminta semua kabupaten kota pemerintah ini siapapun yang menyelenggarakan vaksin kasih dia kemudahan. Mau dari kelompok apapun gitu, ya mau dari kelompok agama, kelompok apapun, udah kita kasihkan semuanya. Kalau mereka memang membantu untuk kegiatan vaksinasi ini,
Dan Salatiga dan Kabupaten Semarang ini termasuk pemerintah daerah yang welcome untuk bisa membackup siapapun masyarakat yang melakukan kegiatan vaksin. Maka perlu kita berikan apresiasi kepada Boleh beliau berikan ini. tepuk tangan untuk narasumber ini. Terima kasih Bapak. Kita lanjutkan Pak Saiful, seperti tadi sempat disinggung ya bahwa capaian di Kabupaten Semarang sudah 74%, itu sudah luar biasa sekali. Bapak bisa bercerita atau sharing kepada kami sejauh ini bagaimana penanganan dan juga percepatan vaksinasi yang sudah dijalankan. Jadi Kabupaten Semarang itu baru berjuang untuk menuju PPKM level 2 ke PPKM level 1. Di mana salah satu syaratnya yang pertama vaksin untuk lansia minimal harus 70%. Kemudian kumulatif jumlah vaksin yang ada di kabupaten juga harus 70%. Saat ini untuk lansia kita update jam 6 tadi sudah sekitar 69%. Jadi insya Allah besok untuk lansia sudah menutup 70%. Wah, luar biasa. Kemudian kita masih berjuang kumulatif untuk vaksin yang total kumulatifnya keseluruhan itu 63. Jadi masih sekitar ada 77%. Kalau kita hitung rata-rata sehari laju percepatan vaksin itu 1%, maka insya Allah 7 hari ke depan itu kita sudah 70%. Ini kalau Allah merindoi Kabupaten Semarang bisa PPKM level 1. Seperti di segmen kedua tadi, di segmen terakhir atau di segmen ketiga ini juga akan ada penanya yang berpartisipasi untuk langsung bertanya kepada Pak Fadoli ataupun Pak Saiful. Kami persilakan kepada penanya pertama. Saya Anisah Munawaroh, warga Salatiga. Kepada kedua Bapak narasumber, saya ingin bertanya, Pak, apakah benar vaksin COVID-19 ini aman dan efektif? Karena saya sering sekali melihat kabar-kabar di WA, di media sosial, bahkan banyak yang berkata bahwa vaksin COVID-19 ini malah bisa membuat orang sakit dan berbahaya, dan bahkan ada yang sampai meninggal. Maka dari itu Bapak mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ini harus tegas, ini masyarakat harus dikasih edukasi bahwa pemerintah itu tidak mungkin membunuh rakyatnya. Yang divaksin ini kan jutaan. Kalau itu vaksin itu nggak baik, berarti sama dengan membunuh rakyatnya. Itu tidak mungkin, gitu loh. Jadi yakin saja. Nah kalau yang itu kan hanya berita hoax. Ini sudah melalui uji BP POM, ini sudah, kemudian ini sudah halal juga, sudah kan itu. Jadi yang penting uji kliniknya ini kan sudah selesai. Karena ini masalah nyawa, ini sudah pasti dipastikan bahwa itu akan membuat masyarakat lebih sehat, bukan lebih sakit. Kita lanjutkan untuk penanya berikutnya, Pak Saiful. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Ruli Kurniawan. Saya bekerja sebagai wira swasta. Mungkin ada 2 pertanyaan dari saya, Bu. Yang pertama saya tujukan kepada Bapak Fadoli. Bagaimana pandangan DPR terkait penanganan COVID-19 di Kabupaten Semarang dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah setelah kita sudah divaksin, apa kita tetap harus menerapkan 5M agar terhindar dari COVID-19? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dijawab secara singkat saja. Pertanyaan pertama untuk Pak Fadoli, bagaimana pandangan tentang kondisi tersebut? Saya memberikan apresiasi penanganan COVID di Kabupaten Semarang dan juga di Salatiga sudah cukup bagus. Gitu aja. Jadi diinstruksikan, tinggal kita nanti tunggu, mudah-mudahan bisa segera masuk pada PPKM level 1. Tapi intinya sudah cukup bagus. Gitu. Dan yang berikutnya itu dibandingkan kota-kota lain dan juga daerah lain sudah cukup bagus ya Pak ya? Ya cukup bagus lah, kan ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Jadi kalau plus minusnya kan tidak perlu diurai gitu ya. Sebelum menutup kegiatan talk show pada hari ini, silakan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat
Mungkin ada hal yang belum sempat kita singgung selama obrolan pada hari ini. Yang pertama, kita sangat mengharapkan kesadaran dari masyarakat bagaimanapun kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan segera datang vaksin apabila belum vaksin, dan mohon untuk mengajak baik saudara, tetangga, maupun teman-temannya yang belum vaksin diajak untuk segera vaksin agar target kita untuk kekebalan kelompok itu sudah tercapai. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh yang terkait dalam hal penanganan COVID ini, baik dari pemerintah daerah, juga dari TNI Polri, juga dari kelompok masyarakat yang telah peduli terhadap penanganan COVID ini. Kemudian yang kedua, mari kita hadapi COVID ini dengan biasa dan santai. Terima kasih banyak Pak Fadoli dan juga Pak Saiful, luar biasa sekali, berikan aplaus sekali lagi untuk kedua narasumber kita. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui tentang penanggulangan COVID-19 dan informasi kesehatan, silahkan menghubungi hotline COVID-19 di nomor 119 extension 9 atau layanan Halo Kemkes di nomor 1500567. Dan juga kunjungi berbagai kanal informasi Kemenkes lainnya, yaitu di website di kemenkes.go.id, kemudian di Twitter di @kemenkesri, atau bisa mendengarkan radio streaming di Radio Kesehatan kemkes.go.id. Semoga menjadi sebuah energi baru untuk bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini. Bahwa pandemi bukan lagi menjadi aral untuk kita soal. Pandemi bukan lagi kata sakti untuk kita terus berputus asa. Tetapi kita harus bersinergi menghadapi masa sulit ini dengan nyali, gagah berani. Saya Putri Rahmadani, salam sehat, sehat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.